Sumemburat pampang wetan kala wanci kang pinesti sedaya peparingi Gusti. Salat tingkahmu muni tindak tanduk kang nyawiji linambaran agama ageme ngaji. Ono urip ono mati padang peteng kang wis mesti bunga susah iku peparinge Gusti. Ngupaya lan pamarsudi kanthi tulus sing ati padha gayo wahyuning Ilahi. Hitung tengah wengi konjuk ngarsaning Gusti kang nyipta jagat iki kang ngreksa jiwa iki. Sun hitung wayah wengi nyuwun agunging pangaksami lepat lan dosa niki panjenengan ampuni. Kang becik tinulato kang ala singkirana ngunduh woh ing pakati lan bisa dipiradati peputen kang utama. Tanggal 14 bulan 4 ya 2024 hari Minggu ya. Ini berdasarkan isyarat yang kita dapat dari Mas Agus, Mbak Eli, sama saya ya. Ditambah dengan isyarat pendukung dari Virgo ya. Ini tentang Gapura, ya ada kaitannya dengan Gapura Negeri Sabah, ada kaitannya dengan Gapura Majapahit dan Pajajaran ya yang hilang ya. Nah kemarin kita sudah menelusuri makam dari Gajah Mada. Kita di sana disuruh membawa batu merah ya. Bata merah ya, kita tidak tahu kemarin itu apa maksud dari membawa bata merah. Nah, cangkemku nyerocos saja kayak ada yang nyuruh bawa bata merah. Ternyata disuruh untuk memasang bata merah di makamnya yang kita simbolkan itu makam dari Gajah Mada dan sudah kita lakukan pemasangan bata merah ya. Nah, ternyata masih ada isyarat lagi. Kemarin kita sudah bicara sudah bilang kalau makamnya Gajah Mada itu ada kaitannya dengan simbol kuku tarung atau pintu Gapura, di mana makamnya tersebut terletak di Desa Kori ya, pintu masuk Desa Kori. Bahasa Jawanya adalah makna dari bahasa Indonesia pintu ya, pintu itu bahasa Jawanya Kori. Jadi makam dari Gajah Mada kemarin dengan simbol kuku tarung atau pintu ternyata ada di pintu masuk Desa Kori pintu ya, dengan simbol bata merah ya, boto abang atau bata merah. Kita sudah selipkan bata merah di makamnya Mahapati Gajah Mada. Nah terus ternyata kita masih diisyarai lagi. Kita diisyarai dengan simbol merpati ya. Pada saat itu Mas Agus itu banyak gembos. Kemudian pada saat perjalanan ke Madiun, nah di sana ban gembos itu ditanggangi di bengkel ya, dan di situ dibilangi bahwa kiri kanan dan itu harus seimbang, katanya seperti itu. Kemudian di bengkel tersebut Mas Agus dan Mbak Eli itu melihat merpati ya, ada merpati yang dikurung dan mereka itu ngobrol dengan yang punya bengkel itu tentang merpati ya. Cukup di situ, di caranya Mas Agus. Kemudian
aku itu ternyata nenekku yang sekarang aku jaga ini dengan simbol coklat ya, nenekku ini dengan simbol coklat, warna coklat ya. Nenekku yang mati kemarin itu adalah gapura yang ada di sini ya, pecahan gapura yang ada di sini itu simbolnya adalah pink. Nenekku yang mati kemarin, dan ternyata aku dipindah lagi ke nenek yang baru dengan simbol coklat ya. Nah, ternyata nenekku tuh masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit, nah di kamarnya itu ada simbol 7. Kemarin Mas Agus waktu nganune isyarat dari kacamata kan dengan simbol jumlah sandalnya ada 7 ya, 70 ya, 70 dengan angka 7. Dan ternyata nenekku sekarang ini masuk rumah sakit di ruang nomor 711 kembar ya. Jadi ada kurang darah, neneknya ini kurang darah, jadi nanti begitu tambah darah ya. Nah, apa kaitannya dengan Isara sekarang ini? Jadi nenekku masuk rumah sakit, lah mentor Mas Agus masuk bengkel. Nah, kemudian kita cerna di situ apa arti nih? Bengkel kan sama dengan rumah sakit. Nah, terus apa kemarin inti dari ini adalah kalau sepeda itu kan katanya kemarin kan harus seimbang gitu ya, ada kata-kata seimbang mana ya. Yang mimpimu apa ya malamnya itu Mas Agus bermimpi menggeledek sepedanya gembos dan dikatain oleh seorang wanita ya bahwa urusannya itu belum rampung dan kiri apa itu harus seimbang, katanya begitu ya. Maksudnya seimbang itu ya antara motor itu biar bisa jalan itu harus seimbang, belakang dan depan harus seimbang. Lalu untuk menyeimbangkan tersebut itu butuh apa? Kalau motor kan butuh bensin dan udara biar bisa jalan. Sama dengan nenekku ini kan tambah darah pada manusia ya. Kalau motor kan pada benda lain, ini kan pada manusia tambah darahan. Ya terus apa sih intinya pada manusia kan ngono? Intinya ya kalau manusia dan nenekku ini kan harus ada darah dan udara sama. Jadi di sepeda motor sama di manusia itu sama-sama harus ada air dan udara, intinya seperti itu ya toh. Nah kemarin kan Gajah Mada kan bata merah kan. Nah kita maknai bahwa pokoknya di dalam telingaku itu bilang bahwa ini adalah penyeimbangan dari Gajah Mada, berarti ada kembarannya untuk itu kan gapura, ada kaitan dengan gapura Majapahit atau membuka gapura Sabha atau gapura Majapahit Pajajaran ataupun gapura peradaban ya, peradaban lama dan peradaban baru kan. Nah kemarin kan Kupu Tarung itu kan simbol dari pintu itu kan sepasang. Nah kemarin kita sudah buka satu dengan simbol bata merah atau makamnya Gajah Mada. Sama dengan ban tadi, ban sepeda motor, sama dengan manusia harus seimbang antara air dan angin ya. Jadi ini simbol dari air dan angin pada karungono. Bata merah itu simbol dari air ya. Nah ini yang mau kita cari ini adalah pasangannya, yaitu simbol dari angin ya. Angin yuk, dus. Yo, Arbain. Air dan angin ya. Nah terus kemarin kita sudah pernah telusuri tentang gapura. Itu isyarat kita itu ada di Desa Kemuning ya. Ini Desa Kemuning ya. Itu ada pintu gapura. Dulu kita sudah pernah telusuri di sini di pintu gapura itu terkait dengan kisah Patak Wara ya. Nah itu pintu gapura itu ya. Di mana pintik garis lurus seret itu sejajar dengan makamnya Gajah Mada kemarin. Nah di situ kita tarik kesimpulan, apakah penyeimbang atau biar seimbang itu gapura kanan dan kiri itu atau gapura utara dan selatan, itu berarti yang sebelah juga harus dibuka. Kemarin kan yang ori atau yang Gajah Mada atau simbol gapura yang sebelah itu kan sudah kita buka ya dengan simbol bata merah. Nah berarti di sini ini adalah gapura yang sebelahnya, karena ada kaitan dengan dulu kita sudah telusuri ada kaitan dengan kisah Patak Wara dengan kisah cinta ini dengan Retno Pujiwat, di mana harus mengambil ganjil dari gapura Majapahit kan seperti itu. Nah ini kan gapuranya. Nah di sini ada kisah nanti ada kaitannya dengan Putri Koneng dan Joko Tole ya. Kita sudah telusuri di situ ada makam Putri Koneng dan makamnya Joko Tole, juga makam dari siapa dus? Putri Serang Joko Wongso.
Joko Wongso dan Putri Serang, di mana itu kesimpulan kita Putri Serang dan Joko Wongso itu adalah penemu bayi Joko Tole yang kemudian merawat Joko Tole dan mendidik Joko Tole dan mewariskan ilmunya, ilmu batu ya, ahli dalam perbatuan ya, di mana itu Joko Tole ya yang nanti akan ada kaitannya dengan membangun Gapura Majapahit. Nah, ternyata di sebelah desa Kemuning itu ada desa Pandewatu. Pandewatu kan pada karo urusannya dengan batu ya, Pandewatu untuk mengolah batu ya. Ada desa Pandewatu. Nah, jadi bingung aku tuh nak iki piye isar lagi sejane. Pokoknya intinya ini kita akan membuka sepasang gapura, di mana gapura yang satu dengan simbol bata merah itu kemudian dengan simbol bata merah itu adalah Gajah Mada atau di depan pintu masuk desa Kori. Lah ini gapura yang sebelahnya ternyata ada di sini. Nah, di sini ini ternyata di desa Kemuning ya. Di desa Kemuning dengan simbol di situ, ternyata di desa Kemuning tersebut ada makam. Kita tidak tahu sebelumnya bahwa di situ kemarin kita disuruh bawa bata merah ya, batu merah itu maksudnya apa kita tidak tahu, sama dulu disuruh masang batu merah di makamnya Gajah Mada. Lah ternyata ada kaitan dengan gapura. Di belakang gapura Kemuning ini ada makam dengan nama Batu Putih, ngene terus. Oh Allah. Disitulah kita nyaut. Wow, ternyata maksud dari leluhur kemarin disuruh memasang batu merah kemarin itu, batu merah kemarin ada pasangannya, karena kan Keputaran itu sepasang ya. Kayak ban sepeda motor tadi kan sepasang ya. Kayak nenekku yang di sini kan juga sepasang ya. Yang tadi sudah meninggal satu, yang di sini belum meninggal ini kan dengan simbol merpati, yang satu gereja, yang satu merpati ya. Nah, ternyata kan di situ ada makam bata putih lah. Disitulah kita nyaut. Wow, ternyata pasangannya adalah bata merah dan bata putih atau merah putih. Nah, disinilah kesimpulan nih bahwa gapura terus kan ya gapura yang kanan, yang gapura selatan itu simbol Gajah Mada bata merah itu sudah kita buka, dan sekarang ini kita akan mengambil atau membuka pintu Gapura Majapahit Gapura ya, atau pintu Gapura Negeri Sabah, Bagi Sulaiman, Majapahit dan Pajajaran ya, bangsa Lemuria dan Atlantis yang hilang, di Gapura Utara dengan simbol Boto Putih, makam Boto Putih, di mana makam Boto Putih itu adalah makamnya dari, kita perkirakan adalah makam dari Joko Tole ya, ada kaitan dengan Joko Tole ya. Yaudah, ayo dus, paling sing ngertikan cuma kita kini ki. Dijelasin ini paling juga begitu paham. Yuk kan yang Gapura kan kamu gedruk lemah dulu di sana, kemudian kita menuju makam Boto Putih, makam inti dulu. Terus ini tambahan, Mas Agus itu kemarin tuh bermimpi seperti membeli jajan dengan simbol 500, tapi yang dibeli itu kebanyakan adalah mie kuning. Nah, apa simbol ini sekarang ini? Mbahku sedang makan mie kuning. Beberapa hari ini makan mie, nah berarti mie kuning simbol mbahku ya. Mie kuning, warna kuning itu adalah mengarah kepada kesimpulan kita adalah makam dari Putri Kuning ya, Putri Kuning ya. Oke, maju ke Gapura tersebut. Nah, ini kita masuk dengan pintu Gapura Utara ya. Kowe disuruh bawa garam ya? Go. Banyu ya. Nah, banyu itirno dari depan, dari sana ke sana. Itirno. Tengah dalan kono lho. Itirno. Aja dintek. Itirno iki biasanya apa? Sok niki kuru-kuru. Ya kono mengulon. Tuang tengah jalan. Ini kita pada karo membuka jalan ya, membuka pintu Gapura Sabah, Lemuria, Atlantis yang hilang, atau 12 suku Yahudi yang hilang ya. Ada kaitan dengan nanti ada kaitan dengan putra cucu dari Nabi Ibrahim. Ya. Wes ngomai. Ambil satu titipan di situ dulu. Satu titipan. Kurang ngerti apa titipannya. Ini desa Kemuning ya, makanya di sini ada makam Putri Koneng. Kita pikirkan makam Putri Koneng itu adalah makam dari Zainab cucu Nabi ya. Ada Hasan, Husain dan Zainab. Apa itu dulu? Kayak apa? Kewan. Apa itu? Kewan ya. Kepala apa itu?
Aku kok pinguin toh. Ning aku kok pinguin toh, Bos. Pinguin atau gemak? Gak ngerti kok pinguin atau gemak. Ning kiwi gitu lho. Pinguin atau gemak? Nah, ngono. Pinguin atau gemak? Wes atau gemak ya, kawan. Kita dapat simbol satu pinguin atau gemak. Kita menuju ke makam Boto Putih ya. Ya. Jadi kenapa hubungannya sama nenekku yang ada di sini? Ini sih kok rekam kan? Aku sudah bilang bahwa Taiwan itu adalah pecahan dari pecahan dari negeri Sabah yang hilang atau Atlantis yang hilang itu ada di sini ya. Kenapa ini simbolnya nenekku yang sudah meninggal? Yang satu itu sudah meninggal, yang satu belum. Jadi ini sama dengan pintu gapura ini. Yang kemarin itu Gajah Mada sudah kita buka, itu sama dengan meninggalnya nenekku yang ada di sini satu. Lah yang ini mau kita buka. Dan nanti mungkin disusul meninggalin nenekku yang ini. Jadi dua nenek yang aku rawat ini adalah simbol dari gapura. Jadi ini ceritanya ngono, leluhur ini pecah ke sini. Suaminya ada di situ, istri-istrinya ada di sini, ngono lho. Caranya reinkarnasi ke tubuh nenekku sama dua orang nenekku ini, putri-putrinya ada di sini ya, putri coklat sama putri pink ya. Dengan simbol ngono ya, putri coklat dengan simbol piye nara cerita itu awalnya ya. Dengan simbol putri coklat ikut ya Allah dengan simbol merpati dan rambut seperti pohon beringin ya, akarnya pohon beringin. Karena anakku kemarin itu bermimpi didatangi seorang nenek-nenek tapi pakai gaun masa lalu, zaman dahulu gaunnya warnanya coklat terus kayak akarnya beringin. Nah, aku bilang itu adalah putri coklat atau simbol dari nenekku ini. Ternyata sudah nyampe di Indonesia. Jadi ngono ya, jadi leluhur ini terpecah ya. Suaminya itu yaitu Gajah Mada dan Joko Toyo itu ada di situ, tapi istrinya itu pecah ke sini. Nah, tugas kita adalah menyatukan nanti. Jadi aku nanti bawa mereka pulang, kita satukan dengan yang ada di Indonesia. Ngono loh. Intinya ngono ya. Nanti kalau mbahku ini tak cabut, ada di kemarin sudah dikasih kuncinya, ada di gapura pintu masuk dari rumah nenekku. Ada yang harus aku cabut kalau nggak salah paku, tapi aku nggak ngerti di mana tempatnya. Ini mati mbahku di guys, jelas ini loh. Saya begini nih, bahwa ada 3 makam atau 3 kunci di sini dengan simbol Boto Putih ya. Yang inti makam Boto Putih, memang namanya makam Boto Putih. Nah kemarin di Gajah Mada kan bata merah ya. Ternyata ada maksudnya, leluhur itu menyuruh kami untuk membawa batu merah dan menancapkan batu merah di makamnya Mahapati Gajah Mada. Ternyata adalah simbol dari gapura kanan dan kiri atau gapura utara dan selatan. Nah yang Gajah Mada itu gapura selatan dan yang ini gapura utara ya, dengan simbol boto putih ya, boto putih atau kapur ya. Ada kaitannya dengan Kebo Iwa ya, Dus. Kisah Kebo Iwa ya, Gajah Mada dan Kebo Iwa kan. Di mana di sini makam Boto Putih ini, di situ orang-orang situ nyebutnya makamnya siapa, Dus? Ora roh aku, Bang. Itu nanti. Wong-wong kono ku lho. Kan kono aneh lho padha ae. Lan di sih. Leluhur, ini kok rekam, Dos? Yo. Leluhur, kita sudah datang ke kembarannya makam Boto merah ya. Jadi merah putih ya, seperti sangsaka merah putih, simbol dari Majapahit kan. Iki ringin tok lho, Bang. Hah? Iki ringin iki telu. Malah habis ringin tok. Telu iki. Ringin telu. Iya. Lah ini ringin telu, ringin kembar. Ringin telu, ringin kembar adalah ringin kembar telu. Bener? Iki loro. Iya. Telu. Iya. Gapura ringin kembar ya. Ringin kembar telu ya. Majapahit di siji. Di Gila. siji. Terus loro. Telu. Ya, ini ada 3 ringin ya. Makanya ada simbol gapura ringin kembar ya. Majapahit atau Pajajaran atau Sabah
atau bangsa Lemuria atas yang hilang, atau 12 suku Yahudi yang hilang, suku Israel ya, ada kaitan dengan putra Nabi Ibrahim. Oke, makam Buddha putih. Nah ini ya, hop, yang duduk dengan pakaian serba putih ya, kayak di belakang sana terus. Tapi kok kayak nganu kok gede temen ya wongnya terus. Terus? Wongnya kok gede temen terus. Gede sak piro wong? Ada kaya wong Cina-Cina ngono toh. Wong piro ning kono? Aku kira wong sing gede, aku lihat di situ ada orang tinggi besar itu satu ya duduk ya. Terus sebelahnya itu kecil-kecil. Apa ki? Kaya apa ya pengawalnya aku kurang ngerti ya. Tapi kecil-kecil loh. Yo, sik. Walah. Ini Buddha putih ya. Kita perkirakan adalah makam dari Joko Tole. Dulu kita sudah pernah ke sini dan videonya ada di bawah ya. Penelusuran kita menemukan kenapa kesimpulan kita kok ini makamnya Joko Tole ya. Oke. Maju. Buddha putih ya terus. Kenapa disebut Buddha putih? Kita akan cari sesuatu di situ terus. Iki catnya putih. Apa terus? Catnya putih juga. Iya. Iki putih kabeh iki. Mesti ana bata warnanya putih terus. Golongan terus. Kapur apa nane? Second. Ambil bata warnanya putih terus atau kapur terus. Nggak ngerti ada ndak di situ. Pokoknya jelas ambil warnanya putih, kapur bawa apa. Oh ya dhisik dulu pernah dapat apa tuh nang kene? Ada kaitannya dengan Kebuyua ya. Enak lah. Emang kalau mah tak turun nih baku ya. Suruh cari batu putih. Bila lu wong kuwi lu wis oleh. Kan batu kapur kan bener to, Dos. Batu putih atau batu putih kan? Di tekan kamera. Nah, delok. Baby iki. Lah, kita dapat ini. Lah. Cicit. Delok. Beledur. Weh. Kok koyo kewan yo. Segi 4 kilo. Segi 4 ketupat atau simbol dari Ka'bah ya. Simbol dari Majapahit ya. Layang-layang. Iya dah, tahu. Iya dah. Kita sudah ambil ya. Ini satu ya, kuncinya ya. Bata putih, jadi sudah lengkap. Yang kemarin bata merah, yang ini bata putih ya, batu putih ya. Merah dan putih, simbol dari Majapahit atau Sabah ya. Lemuria. Atlantis yang hilang. Oke. Terus maju di situ terus. Tancapkan satu lidi di tengah-tengah makam. Terus kue tanda tangan di situ. Serah terima ya. Kemarin juga serah terima ya. Jadi ini makamnya Joko Tole. Juga membangun gapura sama kakek sama bapaknya yang ahli dalam perbatuan itu kan. Gapura Majapahit kan. Jadi merah putih sudah kita satukan ya. Gapura, tancapkan lidi di situ. Terus tanda tangan. Terus jambe ini kan tak gonggo siji ya. Jambenya juga masukkan di situ, tanam di situ kan gue rasa nanam lek rani tengah ngono. Sama kertasnya. Di leluhur tanah Jawa, leluhur dunia, leluhur Taiwan, kita sudah ambil simbol atau buka pintu gapura utara Majapahit ya, Pajajaran ya, atau Atlantis Lemuria yang hilang, negeri Sabah. Terus 12 suku Yahudi yang hilang atau putra cucu dari Nabi Ibrahim ya, keturunan Ibrahim ya, Nabi Yakub. Nah, tanam di situ sama jambe ini sekalian satu. Jambe
bendungannya satu. Terus kasih garam, air garam. Sudah lengkap ya. Jadi yang Gapura Apa? Selatan itu Akare anu. air garam. Kembangnya satu, akarnya orang ning kono. Akarnya ning gane Putri Koneng. Terus kucuri dengan air. Sudah lengkap ya simbol Gapura Selatan ya. Gapura Selatan dengan simbol Pati Gajah Mada atau boto merah. Terus Gapura Utara dengan simbol boto putih. Ini ada kaitannya dengan Hasan dan Husain cucu Nabi ya. Wes, ya sudah kita segi 4 ya. Wes. Nah ini ya. Jambe ini mang wis dus. Wes. Wes, saya menuju ke makam selanjutnya ya. Putri kuning. Putri Koneng, ini satu makam, ini sudah ikut semua. Lah pasir emang, takon kon gua pasir ndi? Aduh, lali ya. Hah, Pasirnya nang ngendi iki? Ora. Nggone ngendi iki? Pong, aku sitil. pasirnya nang kuburan lur kono to? Lah mang takon kon gua pasir emang ndi? Pokoke kowe nyawuk pasir. Ning kuburan. Kayu iki, Iya, jamur, kayu. Kayak apa? Kayu jamur. Kayu pekur-pekur. Kayak ilat boyo dul. Jamur. Kok ilat boyo, kok kayak kepala boyo tonton. Tonton. Full, delok full. Wis porong pasir. Iki ya. Piye kiranya? Iya, ambil pasir sak carukan. Terus. Kuwi saloke gawa tak kanggo kresek to. Ya. Tapi pasir makam lho, jero makam. Lah iku pasir kuwi kok bagian telu. Iki sanding Sitok makam. kene sak iprit. Iki sanding makam iki. Iya, kan ning luar makam iku. Iya. Nah, Terus. iku dibagi 3. Heeh. Dibagi 3. Sing sak iprit sawurna ning gene makam sing kemang. Ning nggon lidi. Di atas lidi. Sik, Olah wae, mondro wae. bisa bro. Apa kuwi? Olah mondro. Iki lho, kuwi apa kuwi? Kuwi sahurna kono titik. Kayak Wes sembarang. turah nona. Dalek ning gone nganu. Kayak wong nyekar kae lho. Seru. Suruh bawa pasir ya. Pasir. Ono boto abang, boto putih mesti ono pasir ngono lho, Dos. Kalau pembangunan anu kan mesti ada batu bata merah, ada batu kapur, batu putih, ada batu kapur, bata merah dan pasir. Itu satu kesatuan. Makanya minta disuruh bawain pasir. Ya Tuhan. Wes ya. Wes, terus kamu ngambil tanah di dalam kaitu, di dalam cungkup kaitus. Tanah. Ada no kresek. Batunya putih simpenan kunci iku. Ya sik njukuk ae. Tak engko ya. Ya njukuk kene tak goreng. Nah, ada no kresek itu bawa pulang ditanam di depan rumah dulu. Iki Joko Tole sak pengikut-pengikutnya ya. Sudah kita ambil ya. Simbol bata merah Gapura Utara ya. Bata putih ya, salah. Simbol boto putih atau makam boto putih ya. Merah putih. Iki Ringin kembar 3. kewembang tok lho, Pong. Lek njukuk lemah piye iki? Oh iki enak iki wis. Ya wis kono sak Wis. carukmu. Wis dicepaken kok. Nah, wes. Iki lho ya. Wis tak pateni sik ya. Jono. Ya. Membeli jajan dengan kok kebanyakan kok mie kuning. Mie kuning ini kita mengarah kepada Isara Putri Koneng ya, dimana tadi makam boto putih tadi itu adalah dari Joko Tole ya. Joko Tole Putri Koneng adalah ibu dari Joko Tole ya. Ini ada kaitannya dengan Zainab atau cucu Nabi ya. Cucu Nabi kan ada 3 ya. Jadi ini makamnya Putri Koneng atau Siti Zainab, cucunya Nabi yang meneruskan perjuangan dari 2 kakaknya, kakak Hasan dan Husain itu ya. Jadi yang Husain itu yang
penggal kepalanya itu. Jadi ini adalah makam dari Zainab atau Siti Zainab atau cucu Nabi atau Putri Kuning ya. Nah, kembali lagi ini terkait dengan kisah dari pembuka Gapura Utara Negeri Sabah. Gapura Utara Majapahit Pejajaran, Gapura Utara dari bangsa Lemuria atau Atlantis yang hilang, Gapura Utara dari 12 suku Yahudi, salah satu 12 suku Yahudi yang atau Bani Israel ya, yaitu yang asli ya, atau cucu dari anak keturunan dari Nabi Yakub, keturunan dari Nabi Ibrahim. Oke, maju. Kita akan masuk ke sana. Oh ya, tadi tak suruh bawa ayat ya, Dus. Ayat atau akar dari Titik. apa, Mang? Itu ada simbol rambut ya. Ayat atau akar dari beringin ya, beringin. Ndi. Makamnya di, Dus. Makamnya di situ disebut makam putri siapa, Mang, Dos? Ning ngono? Jenar Arum. Jenenge? Jenar Arum. Jenar Arum ya. Ini di desa Kemuning ya. Ada Jenar Arum, makam desa Jenar Arum. Makam desa Kemuning Jenar Arum ya. Kita akan menuju makam yang kita maksud, yaitu makam dari Putri Koneng atau makam dari cucu Nabi Siti Zainab ya. Awake dhewe. Maksudnya ini kembang belajar anak monyet kan? Anu to keren to. Heeh. Lha kuwi. Iki tilak godhong-godhong. Kembangnya mang kan tak kanggo telu to. Dadi telung makam ngono. Siji. Jadi ini ibunya, putranya, terus yang menemukan ya. Dulu kita sudah pernah ke sini menelusuri makam ini ya. Itu kamu sudah disambut oleh 2 pengawal terus di situ terus 2 pengawal ya. Tapi kok bajunya hijau, ya ngerti ya, simbolnya hijau ya. Tapi ada Putri Koneng di sana, di dalam sana itu ada 3 makam. Dulu kita sudah pernah telusuri di sini adalah makam dari Putri Koneng atau cucu Nabi Siti Zainab, dan kanan kirinya itu adalah embannya ya. Emban setianya ya. Lagi maju, gudeg lomaken telu dulu. Terus disuruh kucuri air itu nih, dulu Gapura kanan kiri ini disuruh kucuri air depannya. Permintaannya ngono nggak ngerti. Air garam ya. Air garam. Ambil 1 kunci di situ, Ndro. Depan pintu. Joko Turing nek dalam kisah Nabi itu sopo itu, kita belum dapat ini ya. Belum dapat isyarat. Ambilin, Ndro, 1 kunci, Ndro. Apa, Ndro? Apa, Ndro? Mesti diarahkan sendiri kamu, Ndro. Iya bener. Apa itu? Apa? Tak jelas aku. Keong Apa itu, Ndro? anu Loh, kecot. lah, berarti ini nih kainannya karo keong emas. Iya. Dapat keong toh kuwi? Lu kita pakai keong toh? Keong kan, Di? Yo, ini ada kaitan dengan keong emas. Keong kuning, keong emas, putri kuning, keong emas. Tuh, ana sini kok 1 cerita tapi di lain-lain tempat digawe berbagai banyak versi ngene lho. Nah, ini dari pancer ada di sini ya. Pancernya ada di Ponorogo ya, Wengker Pancer Sabah. Negeri Sabah bagi Sulaiman ya. Nah, ayo ada 3 makam ya, lu. Ndi ki? Tengkul orang. Mati lah. Itu ki. Nah, kamu tepuk 3-3-nya dulu, 1, 2, 3. Yo, kita sudah datang ya leluhur ya. Nah, iki di telingaku ini, di mataku ini mereka itu sudah berbaris seperti mau berjalan kemana, aku tidak tahu ya. Ada 1 putri dan 2 emban ya. Embannya hijau ya. Hijau kuning ya. Terus
Terus disuruh nancapkan lidi di makam yang tengah. Kayak tadi. Terus apa mau dulu? Aku tanda tangan pura. Dora, enggak tanda tangan. Wes tadi kok ning uti kok. Nah, kasih satu bunga. Terus ayatnya ringin itu disuruh ngelabang gitu ya. Kan ada 5 ya, tak suruh mbak 5 ya. Kepang. Ayatnya beringin, disuruh ngepang. Dikepang ini dikasih dengan rambut ya. Rambut ini dikasihnya dengan putri Bali yang menikah dengan Pangeran Madura itu loh. Yang dibunuh, masuk Islam dan dibunuh karena dihasut. Jangan-jangan putri kuning dia putri Bali kuwi. Makanya kan ada kaitan dengan Gajah Mada dan Kebo Iwa. Wes. Rambutnya beliau ya, simbol dari rambutnya beliau ya. Sodok lidinya sudah, terus satu bunga, terus pasir tadi, uri di situ, sama air garam. Satu bunga, terus pasir, di situ, sama satu garam. Kok tak responnya aktif? Anu ora? Pinang gitu. Pinang iya, Bang. Jambi. Loh, jambe emang tak kongkone timang ora to? Piye? Oh iya. Jambe ini kan gede, kan jambe piro? 3. Oh 3, ya siji ini sini, jambe. Tak kira nggo siji kowe mau pinang. Tak kira nggo siji kok. Pinang. Wes. Sudah, kowe engko pulang diikuti grutuk-grutuk banyak kuwi. Samban-bane ya. Iki njuko ora? Pasir. Jadi kan satu sama tadi. Pasirmu sih. Pasir sing kon njaba mang sebab urune kono. Pasir sing dari njaba. Pasir yang dari luar. Saiki njuko jero ya. Tabulkan di situ. Ini sudah mewakili 3 ini ya. Dan seluruhnya pengikutnya ya, oke. Masuk nih. Kresek tadi bawa pulang, nanti kita pendem. Buatnya situ ya. Anak kata nembek kayak emas ya. Putri kuning kayak kuning loh, Dus. Ya Allah. Juar manik bongso kingko ya. Anak kata nembek juar manik barang kingko cah. Ini kisah sejarah yang sudah dihancurkan ya. Jadi dibuat kisah biar tidak diketahui kisah yang asli. Jadi di Madura dibikin kisah Joko Tole. Cokelan iki ya. Terus di Pati Jawa Tengah dibikin kisah Patak Wara dan Reno Pujiwat. Di Majapahit dibikin kisah Tribuana Minak Jinggong, ngono kuwi lho. Jadi biar bingung. Jadi untuk menelusuri sejarah yang sebenarnya. Jadi kita ini tugasnya itu ngumpul ke ranting daun pohon kering ini adalah untuk mencari kebenaran dari sejarah yang sebenarnya aslinya gimana toh. Nah, kita dituntun langsung oleh leluhur dan alam, ngono lho. Ya, nanti alam dan Tuhan secara leluhur yang akan membuktikan, tunggu aja nanti. Wes ya. Wes, ke makam satu nih. Jadi ini ibunda dari Joko Tole ya. Yo, sak pasukan terus. Aku melihat satu pasukan full perempuan-perempuan dayang-dayang. Makam itu ada pasirnya. Ya ada pasirnya muduk-muduk ngono tuh. Iya ngakono mang jeneng. Loh, kok aneh. Nah, tadi sebelum berangkat tuh sama leluhur itu disuruh bawa pasir. Nah, ternyata setiap makam, 3 makam tadi itu ada pasirnya semua. Lah sini kono mau enggak kok syuting ya? Ora. Enak jentrum. Duduk ning ngene ya. Arek akeh dodok erok ta, Bang? Loh, Ning kene jeneng. kemarin kan kamu ngimpi jentrung kok, Tos. Iki jentrung tok yo. Akeh. Akeh. Iki. Loh, Iki. oh maksudnya iki dengan jentrung. Waduh. Cupen. Kine. Mibrak nek. Coba sih.
kena. Jadi pasir, tadi kan kita disuruh bawa pasir itu dengan maksud kita taruh pasir di situ, kemudian kita membawa diganti dengan pasirnya yang di dalam situ, loh, terus. Ini makam dari Resi atau sepasang suami istri. Resi, siapa itu namanya? Aduh lali aku, jangan bisa Joko Tole yang menemukan Joko Tole setelah dibuang oleh Putri Koneng itu loh. Dibuang kan, ditemu, kemudian dididik, dibesarkan dan mewarisi ilmu dari Resi tersebut. Tentang batu-batuan gitu loh. Akhirnya mereka kan ada itu kan sayembara apa tuh bangun gapura Majapahit kan begitu toh. Lo. Nah, itu ya, ada makam ya. Lah kan iki padha karo anune karo Putri Koneng dan terus mangane ngene cate kuning. Lah sing nemu Joko Tole kok Gambare. tak kerajaan toh. Kulo wong sik ning kono ae lho. Oh, sik ning kono. Gambare. Lorong dicipuk kok. Wih, Dhisik kae kan kita cuma ngambil nganune tok. Cuma ngambil itunya tok. Kita cuma ngambil tok. Lah iki apa wonge? Lah iku delok niku matane kelihatan niku. Iki lah Resi. Iya. Astagfirullahaladzim. Matanya mulai kelihatan ya itu pakai udeng kayak Maduranan, aku gak ngerti itu. Seperti udeng Madura. Iku tuh, pada titipan gue loh, tanaman sing ning hadapannya dia itu jabutan iku lah iku. Iku, nah suruh jabut itu ya. Sip, jabut, bril. Apa iku ndruk? ora kena ora mbok anu. Kena. Ya sudah, aku tandani dia kok. Coba sing siri. Ora, cilik coklat klub ngono lho, Ndul. Wong sing kuwi lho kan dhuwur-dhuwur. Sing kuwi lho, Dul. Tandurane kuwi lho, dhuwur kuwi lho coklat daun-daune kuwi lho. Yo pucuke. Ngono lho. Nah. Banget. Ya kena, jenenge iki apa to, Ndul? Sik terus. Oh, letok. Oh, iki biasane nggo arit. Ben kono juga wong kono. Enggak ngerti yang tulang nggo. Kondisan kono lho. Gane kono ketekan kok. Menuju makam. Jadi ini sepasang suami istri ya. Makam. Sing calon dirus. Kono. Penemu Joko Tole ya. Siapa jenenge lain kene, Dus? Joko. Nah, ini sebelahnya itu ada desa Pandewatu ya. Pandewatu ada kaitannya dengan Gapura ya, Watu. Berarti kan Pandewatu kan tukang mandi watu atau tukang mengolah batu ya. Iya. Kok coba bilang ngono. Udah siwa kalian ngerti dah. Udah siwa apa iku yo? Pak Kutuk. Kok Kutuk terus. Kuning kan. Ada kaitan dengan Keong Kuning, Putri Kuning ya. Simbolnya masih kuning ya. Jadi ada kaitannya dengan Putri Koneng dan Joko Tole. Jadi ini bapak angkatnya Joko Tole. Wis grujukan kono. Madu ayo masuk. Grujuki anu banyu Hah? gapurane, grujuki banyu. Iya. Gapurane gerjukane banyu. Kanan kiri. Simbol gapura. Pas maju terus masuk. Makamnya bersih kita ya. Yo. Ucapkan lidi di situ. Ini mewakili yang putri juga ya, istrinya kan di sana. Tancapkan di dambe Tancap nang anu mang. bunga. Oh ya sing tadi, Ndro. Gak kono tok. Iki sodone mbok sitok, Bang. Tancapne kene tok. Anu. Piye? Arunen kabeh. Arunen. Cukup kan sitok engko. Enak. Stok kono. Nek jambene sini ae jambene. Heeh.
Wong kok keputusan dengan nakam ngendi-ngendi. Terus ya, lengkap ya. Jadi ini simbol Gapura Utara. Gapura Utara Sabah. Gapura Utara nih Bilqis Sulaiman, Gapura Utara nih Majapahit, Pajajaran. Ambil pasir ya. Kalau pasir kan yang kono, enggak ana yang ambil pasir sini kono mau. Ya. Lepok kresek lah. Harus sambok buntel. Kan iya, lah iya. Kok didadekne sitok to? Kok anu lemah iki? Iya, kok didadekne siji, sisi kubur gitu. Kubur gitu ya. Wis, Bang. Wes menuju neng kunci pintu Gapura Utara sudah kita ambil, tinggal satu kunci dia. Nah ini istrinya ya. Nah penemu dari Joko Tole ya. Suami istri yang ada di hutan itu Resi ya, yang menemukan Joko Tole yang putra dari Putri Kuning. Aduh. Nah, terus kita tinggal kunci aja. Dulu wis pernah menelusuri ke sini kok. Jadi yo wis iki tinggal melanjutkan, tancapkan lidi. Videonya ada di video di YouTubeku sing dhisik ya. YouTube yang lama ya. Pas penelusuran ke sini. Kok apa ya maksudnya jentrung ya, Dos? Jentrung ya padha karo apa kae? Aku kae kan motol nganu to, Pong. Dadi loro apa piye kae? Berarti kaya apa kuwi? Gapura. Sayap Gapura. Oh, sayapnya mbok padha kabeh ada dua ya. Masuk ke situ didatangi jentrung di tokonya sana. Terus beberapa hari yang lalu ya, kemudian sayapnya diputus sama Mas Agus dua-duanya. Terus aku ngomong lah ya iso terbang. Jadi ibaratnya itu udah karo sayap udah karo Gapura ya, terus. Oh, lo terus kupu. Itu kan sambil terus. Udeng. Kan kemarin gajah mata aku putar. Iya dah. Iya, Lah, aku dengin golek itu setelah kembarane kupu ki apa jentrung bener terus. Kupu ngene lho, kupu ki lek nang Indonesia ya, terus jentrung ki nang nggonmu kan simbole jentrung, berarti pecahane kono kene ngono lho. Nah di sini memang ada simbol jentrung. Jentrung ki apa bahasa Indonesiane? Capung. Capung. Di sini tuh ada simbol capung besar banget nih di stasiun itu. Lah kan aku tadi sudah ngomong bahwa pecahannya ada di sini. Lah di makam situ kok banyak jentrung, di toko didatangi capung, kemudian ditangkap sama Mas Agus terus diputul sayapnya dua. Kan aku tadi sudah bilang menyatukan yang perempuan ada di sini, kita satukan. Nanti dia ada di Indonesia. Kan ngono. Dari sini kok ternyata banyak jentrung atau capung. Berarti ini loh, Dos. Kupu kemarin ada ya dah. Nah di sini ini simbolnya Joko Tole ini memakai simbol capung, jentrung, loh terus. Sak kembaran nih karo kupu. Iya dah. Iya. Ini kupu yang jentrung. Lah iya atau capung atau kupu atau capung, loh. Wes kok cipo. Wes Ya. Jadi capung itu, jadi ini pantai utara atau Gapura Utara Majapahit atau Gapura Utara Sabah atau Gapura Utara nih Lemuria atau Atlantis ya, atau Majapahit Pajajaran ya yang hilang itu dengan simbol jentrung atau capung ya. Memang di sini ada capung ning Taiwan sini. Taiwan itu kan tainya kewan lah, kewannya atau hewannya itu ada di Indonesia, teleknya ada di sini. Jadi ini sebenarnya adalah pecah loh.
hilang, kepecah. Terus muncul lagi ngene lho, terus pas pada saat ada kaitannya dengan iya ada kaitannya dengan itu loh, asteroid yang jatuh atau UFO ya, ada kaitannya dengan kapal Nuh itu loh, hancurnya Sabah atau hancurnya Majapahit ya, hancurnya Lemuria ya. Jadi pecah yang kayak niki ngene lho. Aslinya kan milik sana gini ngene lho. Makanya gini simbol jentung dan piramida itu kan miliknya Majapahit. Kampung atau piramida. Watune poti pendem. Kan penelusuranku ning kene ngono. Hah? Iya. Pendem wedine tok apa watune kabeh sing nggawa mau? Watune iku kan kunci, iku jadi pendem watune. Pasir tok. Loh, lek batune mau sing ning gone Joko Tole mau segi 4 mau, terus kuwi mau keong, ya ta? Pendem semua terus katanya terus salah aku. Terus Iya. Iya pendem. pendem kabeh karo pasir-pasire. Kembange wi Lah terus sama kuwi, kembange kuwi heeh. Tancep nongko ning atase, tak mati-matine. Wes, selesai. wis pateni ya. Wes, heeh. Tungguin itu aja sih. Aku ini kono sapa yang teko. Ya teko kan orang kok. Saya aku begini. Kayaknya tapi jadi wong ora seneng. Takon ya.